ada Mas Amato Rudolf dan juga Mas Herdika ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Mas ya? Panjang juga nggak apa sampai subuh boleh ya? Boleh. Oke, boleh dong diceritain sedikit nih ceritanya awal mulanya kok bisa falling in love sama racing industry itu gimana ceritanya? Mungkin dari Mas Herdika dulu boleh ya? Perkenalkan, nama saya Edi Putra. Saya masuk ke Toyota dari 2017. Jadi saya cukup bangga ya karena ini kan di pabrikan yang memang sampai sekarang masih sukses dan masih berlanjut dan benar-benar mendukung industri motorsport itu benar-benar all in banget. Jadi kayak cuma Toyota yang bisa di top. Tepuk tangan dong. Makanya dia cukup baik untuk merekrut pembalap. Dari saya sendiri, saya balap dari tahun 2008 dari sejak SMP kelas 1. Belum punya SIM, belum punya SIM. Karena kalau kita tahu kan usianya berapa sih? Tapi saya lanjutin jalanan kok. Jadi memang pure saya nyetir hanya untuk balap aja gitu. Dan memang kebetulan dari keluarga juga ikut balap motorsport juga. Jadi memang ajakan dari mereka dari kecil saya juga sudah diracuni lah istilahnya gitu. Udah di balap cekokin istilahnya gitu benar. Nah, makanya saya senang balap gitu dari kecil udah diiniin dan alhamdulillah saya bisa direkrut sama Toyota sampai saat ini. Jadi dari tahun 2008 SMP kelas 1 saya sudah belas. Oke, dari 2008 SMP kelas 1. Kalau Mas Amato sendiri seperti apa nih? Mungkin dari SD kelas 1? Oh enggak ya. Oke, silakan. Jadi mulai balapnya tuh SMA kelas 1. Cuman cinta sama motorsport sebenarnya dari kecil banget. Dari sebelum bisa jalan gitu, aku tuh udah senengnya nonton MotoGP di TV. Jadi dipasangin kartu malah nangis. Pokoknya nonton balapan kayak gitu kan. Memang beda ya. Iya. Padahal ibu saya nggak suka balap, bapak saya nggak suka balap, keluarga saya pun nggak ada yang pembalap. Jadi kayak agak aneh gitu. Ibu saya mungkin mikirnya tuker kali di rumah sakit gitu kan. Terus SD saya tuh minta motor cross gitu yang buat main di tanah. Iya. Nah terus itu nggak dikasih selama SD kelas 1. Akhirnya SD kelas 2 dikasih motor trail itu, saya latihan sampai SMP kelas 1 saya mau ikut kejuaraan, lagi latihan jatuh. Nah di situ cukup fatal. Akhirnya ibu saya bilang kayaknya lanjutin deh, off dulu gitu kan. Selama off itu saya nggak bener-bener off, saya tetap cari alternatif gitu. Saya tetap mau balap, gimana ya, cari apa ya yang lebih safe gimana ya. Akhirnya SMA kelas 1 nemu olahraga motorsport yaitu balap mobil di Sentul. Saya langsung ngeracunin ibu saya dengan cara ajak nonton balap dulu, kenalin sama pembalap-pembalapnya, terus diajak ngobrol kan, kasih tahu oh balap tuh ternyata safety, ada roll bar-nya, terus ikut safety. Akhirnya di sini dan SMA kelas 1 balap perdana saya. Wah, luar biasa. Introduction-nya smooth ya ke ibunya ya. Luar biasa nih, halus nih. Berarti ini kalau deketin cewek pasti caranya juga halus juga, jago ya. Oke. Kali ya. Oke. Nah, kalau misalnya berarti kalau di balap mobil seperti ini ada teamwork-nya nggak sih atau sendiri aja? Pasti, saya juga punya teammate, Jordan kebetulan datang hari ini. Wow, halo. Boleh tepuk tangan. Dari tadi pantesan suruh balapan juga di sana ya. Kita selalu dalam tim, terutama Toyota Gazoo Racing Indonesia, yang diutamakan adalah keberhasilan tim. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang lagi memimpin klasemen, pasti kita saling bantu. Karena yang penting adalah hasil dari tim, bukan hasil dari individual. Jadi tim balap pun ada teamworknya. Mungkin orang nggak bisa lihat, tapi banyak banget teamworknya sebenarnya. Oke, kalau dari Mas Andiko ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau tim ya, apalagi kebetulan saya balapnya di Autakana ya, slalom lah kalau saya orang-orang bilang. Slalom itu kita ada kejuaraan tim, kejuaraan tandem. Jadi benar-benar tim itu dibawa banget sama kita. Jadi kita tidak individual aja. Kebetulan juga alhamdulillah dari tahun berapa ya, Toyota tuh selalu juara 1 di timnya, di tandemnya. Jadi memang kita tim itu nomor 1 dulu gitu. Oke, siap. Berarti teamwork itu nomor 1 ya, baik di Mas Herdiko maupun Mas Amato ya. Oke, baik. Kalau gitu aku mau nanya, mungkin kalau misalnya dari Mas berdua ini kan memang winner ya, jadi mungkin banyak sukanya.
Tapi mungkin boleh diceritain dong dukanya seperti apa? Ada nggak nih mungkin dukanya? Kalau duka pas kalah sih duka, benar pasti duka. Langsung Lebih auto banyak sedih ya? lebih banyak sukanya, ya kan? Karena kita bisa ketemu teman, bisa sharing bareng, terus balap juga kita kan happy ya, karena kita balap juga kan pasti target kita untuk menang gitu kan. Tapi juga kita harus enjoy balapannya gitu kan. Gimana kita enjoy ya, dengan enjoy kita bisa menang. Karena kalau misalnya balapan kita stres nggak bakal enjoy ya kan. Nah sukanya di situ, paling dukanya sih kalau dari saya lebih dikit lah dibanding sukanya. Makanya saya berkecimpung ke balap ini juga untuk melatih saya sendiri ya kan, untuk memotivasi saya sendiri supaya saya tuh kalau misalnya jatuh gitu saya bisa bangkit istilah gitulah. Jadi bisa mungkin duka itu tidak terlihat di kita, jadi supaya kita tuh bisa terus semangat gitu. Maksud saya sih. Cakep, luar biasa. Nah, kalau di Mas Amanto gimana? Ada dukanya nggak? Boleh di-share dong ke teman-teman nih. Dukanya cukup banyak gitu ya. Aku dari awal pertama kali balap pun udah ngerasain beberapa hal yang gak enak gitu, tapi selalu jadi motivasi, terutama dalam tim gitu. Kita tahu semua tim udah kerja maksimal, dari pembalap, mekanik, manajemen semua. Jadi kalau kita lagi dapat hasil yang kurang memuaskan, harus menjadi motivasi untuk seluruh anggota tim, bukannya saling menyalahkan, tapi kita saling yuk kita perbaiki, yuk ke depan harus apa lagi nih yang bisa diimprove. Jadi cari tahu ya, salahnya apa, kurangnya apa, dan sebagainya. Luar biasa nih. Kalau misalnya aku lihat nih, kayaknya buka-buka dari tim leader di sini banyak banget yang udah mau jadi pembalap juga kayaknya. Nah ini mau jadi pembalap nih kayaknya nih. Oh jangan berikutnya aja. Oke. Mungkin boleh di-share dari teman-teman, mungkin tadi kayaknya ada yang mencoba juga simulatornya dan sebagainya. Kayaknya beberapa ada yang mau mencoba menjadi pembalap juga, racer juga. Mungkin boleh di-share kali ya, tips and triknya untuk jadi racer tuh seperti apa sih? Kalau dari aku sendiri yang penting kita semangat dan kita ngejalaninnya, terutama misalnya lagi latihan gitu ya, harus passionate, harus sabar. Tidak semua, aku pun pertama kali masuk ke Sentul, pertama kali masuk mobil balap juga belum sekencang itu. Jadi harus step by step, yang pasti enjoy ketika lagi latihan. Misalnya kita bisa coba dari simulator ini, enjoy, coba-cobain sirkuit, kan di sini banyak pilihannya ya, banyak pilihan juga mobil-mobil Toyota, cobain gitu. Oh itu rasanya begini, nikmatin ya, tanpa kita sadari, tahu-tahu kita udah kenceng aja gitu. Dari aku Tips and trick mungkin teman-teman semua bisa datang, sering-sering datang ke Giar Garage karena di sini kan ada simulator. Bisa nongkrong juga dong sama kita di sini, karena kita juga hampir tiap weekend ke sini kan. Jadi kita bisa sharing ilmu bareng ya kan. Bapak teman-teman semua kita bisa sharing lah. Jadi nanti bagaimana cara menikung yang baik, bagaimana cara iya dong. Nikung apa nih beda ya? Kalau dari dia jadi ambigu ya. Kalau nikung wanita saya nggak pernah, saya baik-baik. Balik lagi ya. Jadi dengan datang ke Giar Garage sih udah bisa kalau kita belajar sharing ilmu bareng, kita cobain di simulator. Alhamdulillah Toyota bisa support kita semua nih untuk bisa baik di motorsportnya kan. Luar biasa loh, Toyota benar-benar memfasilitasi segalanya ya.